Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar? Shalom. Saya percaya dalam keadaan kita dalam keadaan sehat dan luar biasa. Amin. Karena Yesus Kristus selalu beserta kita. Baik saudaraku, mari kita bersatu dalam doa kita, ibadah kita akan kita mulai. Allah Yesus Kristus yang ajaib, kami bersyukur Engkau sungguh menyertai kami Tuhan. Di minggu terakhir di bulan Juni ini Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu, kami rindu Tuhan untuk menyembah, meninggikan nama-Mu. Berkati kami lewat ibadah ini Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau yang kami puji, kami muliakan, dan Engkau akan memberkati kami ketika kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus. Ibadah ini kami mau dedikasikan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Sungguh Yesus Kristus Allah yang kudus yang menyertai kita. Engkau yang kudus, Engkau mulia, layak untuk disembah. Engkau yang kudus, Engkau mulia, layak untuk disembah. Yesus Tuhan, kemuliaan takhta-Mu dipenuhi sembahan umat-Mu. Yesus Raja, Nu kemuliaan. Tuhanku perkasa, Tuhanku berkuasa, ku puji selamanya. Engkau yang kudus, Engkau mulia, layak untuk disembah. Engkau yang kudus,
hanya Kau Raja Yesus. Kau layak disembah, dimuliakan Yesus. Hanya Engkau Yesus Kristus layak dipuji, ditinggikan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu Sungguh Engkaulah Allah yang layak disembah, dimuliakan dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan kami percaya ketika kami menyembah Engkau Yesus Kristus, kemenangan demi kemenangan sudah Tuhan curahkan bagi setiap kami di dalam nama Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan, kami akan lebih lagi bersuka cita, bersorak, meninggikan Engkau Sang Raja. Bagi kita jemaat Tuhan yang siap bersorak, bersuka cita, meninggikan nama Yesus Sang Raja, mari sama-sama kita katakan amin. Mari menari bagi Yesus.
kasih Yesus Kristus, boleh lambaikan tangannya. Kita percaya juga Yesus adalah Allah yang dahsyat. Great is our God. Mari sambil bertepuk tangan, saudara kasih.
dahsyat. Amin. Amin. Pujilah nama Yesus Kristus. Baik saudara terkasih, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan bejana hati kita untuk diisi dengan firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan. Ketika kami menyembah Engkau, Engkau sungguh memberkati kami, mengurapi kami dengan urapan yang baru. Tuhan Allah yang ajaib, bahkan saat ini Tuhan, kami sudah mempersiapkan bejana hati kami untuk diisi dengan firman Tuhan. Kuduskan setiap kami, urapi setiap kami. Terlebih lagi Yesus Kristus, hamba-Mu yang mau menyampaikan firman-Mu. Berkati mulut bibirnya Tuhan, sehingga apa yang disampaikan itu merupakan keinginan-Mu dan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman,
Shalom, salam sejahtera kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang menemui Anda pada kesempatan hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil dengan tema bertumbuh di dalam Kristus. Saudara-saudara, tentu kita sebagai orang tua menginginkan anak-anak kita bertumbuh secara wajar. Baik itu pertumbuhan emosinya, pertumbuhan fisiknya, dan pertumbuhan skillnya. Tentu kita akan sedih melihat anak-anak kita jikalau dia tidak bertumbuh atau bertumbuh sebagian dari kehidupan dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga Kristus menginginkan kita yang ditebus oleh Dia harus memiliki suatu kerinduan untuk mengenal Dia dan bertumbuh dengan kehidupan yang diinginkan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua bagian firman Tuhan yang menjadi pemula yang perlu kita renungkan pada hari ini adalah dalam 2 Petrus pasalnya yang ketiga ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah di dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Lalu bagian yang kedua dari bagian firman Tuhan adalah terambil dari Kolose 1 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menarik sekali memperhatikan dua bagian firman Tuhan ini tentang apa yang dimaksudkan bertumbuh tersebut dan dalam kepentingan apa. Ada kata-kata yang akan bersama-sama kita lihat tentang dua ayat ini atau dua bagian firman Tuhan ini. Yang pertama yaitu tadi dalam 2 Petrus pasal 3 18. Ini berbicara tentang pertumbuhan yang seperti apa. Yang pertama dikatakan di sini, bertumbuhlah dalam kasih karunia. Saudara-saudara, mengapa kita perlu untuk disebutkan kasih karunia? Saudara-saudara, karena memang kita percaya bahwa kita diharapkan oleh Tuhan bertumbuh bukan karena tuntutan agama, tetapi karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Jadi kasih karunia Tuhan harus menjadi basis pertumbuhan kita. Saudara-saudara, baik PL maupun PB secara konsisten menghendaki kita untuk mengerti prinsip ini. Yang pertama, kalau kita melihat di dalam Keluaran ketika Tuhan memberikan hukum kepada Musa sebagai patokan kepada umat itu, mereka tidak ujuk-ujuk dikatakan supaya jangan sembah patung, jangan kamu berzina, jangan kamu mencuri, jangan kau berdusta, jangan kau berkata saksi dusta dan seterusnya, hormatilah orang tuamu dan seterusnya. Saudara-saudara, tidak ujuk-ujuk demikian. Tetapi sebelum dia mengatakan supaya umat itu bisa melakukan semua hukum-hukum itu, ada basis yang paling penting dari statement di awal kalimat dari Keluaran pasal 12 ayat 1 itu, yaitu, akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari Mesir. Nah, jadi basisnya adalah, aku sudah lebih dulu mengasihi kamu. Aku sudah lebih dulu membebaskan kamu dari perbudakan. Karena itu, jadi karena itu karena apa? Karena sudah ada basis yang mendahului, yaitu kemurahan Tuhan. Dan demikian juga Roma 12 berkata. Dalam Roma pasal 12 berkata, dia tidak berkata, persembahkanlah tubuhmu, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Bukan demikian langsung dikatakan. Tetapi pertama-tama dikatakan, oleh kemurahan Allah. Oleh kemurahan Allah aku mau supaya kamu jangan serupa dengan dunia ini. Jadi artinya basisnya adalah kalau Tuhan sudah begitu bermurah, kalau Tuhan sudah begitu baik atas hidup saudara, atas hidup saya, maka kasih karunia-Nya itu menjadi basis penting untuk kita bertumbuh mengenal kebenaran Tuhan. Nah, saudara-saudara, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita memperhatikan dalam bagian tadi yaitu bahwa yang menjadi penting kita bertumbuh adalah mengenal Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudara, pertumbuhan kita itu harus berpusat kepada siapa? Kepada Kristus. Kita harus bertumbuh di dalam pengenalan kita.
Saudara-saudara, tentu saudara-saudara, mengenal itu adalah suatu peristiwa yang sangat penting. Ada pepatah mengatakan, atau ungkapan mengatakan, tidak kenal maka tak sayang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai umat percaya kita tidak hanya tahu Yesus sebagai juru selamat, tetapi mengenal Dia, siapa pribadi yang dituliskan oleh firman Tuhan. Mengenal Tuhan sangat penting sekali, saudara-saudara. Dan nanti kita akan melihat sebenarnya pengenalan akan Tuhan itu meliputi banyak unsur, saudara-saudaraku. Tidak hanya secara knowledge, tetapi ada beberapa item di mana kita mengenal kebenaran, mengenal Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang berikutnya, yang ketiga dari bagian firman Tuhan ini dikatakan, bagi Dialah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi saudara-saudaraku, pertumbuhan kita diharapkan oleh Tuhan adalah untuk apa? Untuk supaya kita sadar bahwa itu untuk kemuliaannya. Bukan untuk kemuliaan saudara kalau saudara bertumbuh mengenal Tuhan. Bukan untuk kemuliaan organisasi, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Seberapa pentingkah kita memikirkan kemuliaan Tuhan? Sangat penting. Yesus Kristus berkali-kali ketika Dia melayani, Dia selalu mengatakan bahwa pekerjaannya adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku, mengutus dirinya. Dan Dia berkali-kali juga mengatakan bahwa Bapa, dipermuliakanlah engkau, dan kiranya engkau mempermuliakan anak, karena anak mempermuliakan engkau. Jadi Yesus dari segala kehidupannya selalu memikirkan apa yang menjadi kesenangan Bapa, apa yang menjadi kemuliaan dan kehormatan Bapanya. Demikian juga kita. Jikalau kita disuruh oleh Tuhan untuk bertumbuh mengenal Dia, itu artinya dimaksudkan untuk tujuan dan kemuliaan daripada Bapa kita di sorga. Saudara-saudara, berbicara mengenai pertumbuhan juga, tadi kita melihat lagi ada ayat tadi Kolose tadi tentang kata-kata yang perlu kita lihat dari dalam Kolose pasal 1 ini tentang apa arti bertumbuh. Ya, saudara-saudara, bukan hanya kita tahu bahwa itu kemuliaan Tuhan, tetapi juga dikatakan di sini supaya hidupmu berlayak dan berkenan kepada Dia dalam segala hal. Saudara-saudara, memang kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, tetapi dikenan oleh Tuhan. Ya. Dan bagaimana kehidupan kita ini layak di hadapan Tuhan adalah suatu pekerjaan yang merupakan proses di mana kita bertumbuh menjadi muridnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Billy Graham berkata, to receive Jesus Christ cost nothing. To follow Jesus Christ cost something. To serve Jesus Christ cost everything. Dia mengatakan menerima Yesus memang gratis. Tidak perlu bayar harga. Tidak ada harga untuk menerima Yesus. Tetapi mengikuti Yesus itu membutuhkan harga. Lalu kemudian, namun yang tertinggi dari itu, melayani Kristus membutuhkan harga segala-galanya. Segala-galanya diri kita, prioritas kita. Saudara-saudara, pertumbuhan iman kita adalah pertumbuhan di mana kita bisa berlayak dan berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, berkenan kepada Tuhan adalah sesuatu yang menjadi target yang penting dalam bisnis kita, dalam pengambilan keputusan kita. Apakah kita sudah layak di dalam kasih karunia Tuhan tadi untuk kita bisa makin hari menjadi orang yang spesial bagi Tuhan. Dan dari sini dikatakan, supaya kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Saudara-saudara, artinya bahwa pertumbuhan kita diharapkan kita menunjukkan sebuah buah di dalam pekerjaan yang baik. Haleluya. Dalam pekerjaan yang baik. Saudara-saudara, berbicara tentang pertumbuhan,
Ini tentu aspeknya tadi saya sudah mengatakan dalam firman Tuhan, poin-poin tersebut. Tetapi dalam konkretnya, apa itu bertumbuh secara ideal dalam kerajaan Allah? Tentu, baik itu secara pribadi, maupun itu sebagai sebagai organisasi atau gereja, atau kumpulan dari orang-orang percaya disebut juga gereja. Apa yang disebut dengan gereja yang bertumbuh? Apakah definisinya gereja yang bertumbuh itu? Baik secara gereja dalam pengertian kolektif, maupun gereja sebagai pribadi kita sebagai bait Allah. Saudara-saudara, gereja yang bertumbuh itu bukanlah berapa banyak saudara mampu menahan orang-orang untuk betah di gereja. Gereja yang bertumbuh itu bukanlah gereja yang secara bilangan, dari tahun lalu 500, tiba-tiba tahun ini 1000. Bukan. Saudara-saudara, sedikitnya saudara-saudara, walaupun ini bukanlah satu-satunya daftar, sedikitnya saya mendaftarkan ada 6 ciri dari gereja yang ideal, yang bertumbuh dengan baik. Ya, saudara-saudara, baik secara gereja pribadi, maupun pengertiannya secara lokal atau kolektif. Yang pertama, secara komunitas mereka sehat. Saudara, kita melihat di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Palangkaraya, Makassar, ya, dan kota-kota besar yang lainnya. Kita melihat ada banyak gereja-gereja yang besar, hanya besar secara angka jemaat, tapi sesungguhnya mereka tidak komunitas yang sehat. Mereka hanya kumpulan dari orang-orang yang tidak lebih dari sekedar menghadirin sosial club. Mereka hanya sekedar datang dan ngerame-ngeramein gereja. Dan mereka tidak mengerti apa arti menjadi komunitas orang percaya. Sehingga satu sama lain tidak saling kenal, tidak saling melayani, dan tidak seperti apa yang dikatakan Paulus itu bahwa mereka mempergunakan karunia-karunia mereka untuk membangun tubuh Kristus. Saudara, dalam jemaat mula-mula diceritakan Kisah Rasul 2 ayat 42 sampai 47 tentang kehidupan jemaat mula-mula. Komunitas mereka menjadi komunitas di mana mereka saling berbagi satu sama lain. Mereka saling mendorong, saling bertumbuh, dan di mana mereka mendapati peran mereka untuk mewujudkan rencana Allah dalam dunia ini. Itulah komunitas yang sehat. Yang kedua, yaitu karakter mereka menjadi seperti Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mereka adalah orang-orang yang disebut bertumbuh, adalah orang yang makin terlihat karakter Kristus di dalam diri mereka. Ya. Dan saudara-saudara, kalau saudara tahu mau karakter Kristus, bacalah seluruh Injil. Dari tindakannya, pikirannya, prioritasnya, keresahannya dia, hatinya dia, belas kasihannya dia, pengorbanannya, dan segala macam merupakan karakter daripada Kristus. Demikian juga orang yang bertumbuh dalam Kristus. Saudara-saudara, saya percaya bahwa kita semua dirindukan oleh Tuhan untuk kita makin hari menjadi seperti Kristus. Dalam hal kasihnya, dalam hal perbuatannya, dalam hal prioritasnya, dan seterusnya. Filipi pasal 2 berkata bahwa biarlah kita ini orang yang meniru Kristus, di mana dia telah ditaruh di sana, ditegaskan, mengosongkan dirinya dan mengambil rupa menjadi hamba. Dan yang ketiga, seseorang dan gereja yang bertumbuh dilihat dari makin hari mereka mengalami Allah. Kalau saudara bertumbuh dalam Kristus, apa tandanya? Tandanya adalah semakin hari kita bisa mengalami hadirat Allah. Kekristenan bagi kita bukan sekedar agama atau set of principles atau aturan-aturan tidak boleh begini, tidak boleh begitu, lakukan begini, begitu. Orang yang bertumbuh mengenal Tuhan akan terlihat di dalam bagaimana dia makin hari mengalami Tuhan. Tuhan itu sesuatu yang real dalam hidup dia. Dia bisa berkomunikasi dengan Allah secara intim dan dekat. Dia tahu bahwa Allah itu
bukan sekedar agama, tetapi sebuah kehidupan di dalam Kristus. Saudara, pada zaman sekarang, kita telah kehilangan orang-orang yang menyaksikan bagaimana mereka mengalami Allah dalam keseharian mereka. Dulu waktu saya masih anak-anak, gereja aliran Pentakosta dulu seringkali membuka ruang kesaksian. Pada hari Minggu, dipersilakan jemaat untuk bersaksi. Dan saudara tahu bahwa ada begitu banyak orang maju ke depan. Bahkan kadang-kadang waktu dikatakan, apakah minggu ini Anda menerima kebaikan Tuhan, mengalami Tuhan, Anda bisa bersaksi. Dan saudara tahu, mereka berebut bersaksi. Waktu kita dengar kesaksian mereka, bahkan hal yang sepele, yang kecil. Ya. Ada seorang ibu misalnya bersaksi, dia cuman kemarin tidak bisa tidur, lalu dia setelah berdoa, akhirnya dia bisa terpejam matanya. Itu disaksikannya. Nggak apa-apa, mungkin itu hal sepele. Tapi itu artinya orang tersebut mengalami Allah. Apakah bagi Anda kekristenan itu hanyalah salah satu agama? Apakah bagi Anda kekristenan itu hanyalah kewajiban? Ya. Atau apakah Anda sungguh-sungguh mengenal dia, mengalami dia dalam hidup saudara? Dia begitu real dalam keseharianmu. Ya. Dan itu hanya bisa dicapai dengan orang-orang yang bertumbuh dalam kedewasaan. Yang keempat, apa dari ciri orang yang bertumbuh dalam Kristus? Yaitu makin hari makin melayani orang lain. Ya. Tidak egois. Seperti saya katakan tadi dalam Filipi pasal 2, dikatakan Yesus mengosongkan dirinya dan mengambil rupa menjadi seorang hamba. Saudara-saudara, melayani itu adalah karakter Kristus. Ciri Kristus. Jadi kalau kita mau bertumbuh, dilihat dari makin hari melayani. Saudara, ada seorang hamba Tuhan berkata, gereja yang bertumbuh bukanlah berapa banyak Anda menahan orang betah di gereja, tapi seberapa banyak Anda rilis orang-orang untuk terlibat melayani Tuhan. Pada akhirnya kita akan menemukan apa yang dikatakan oleh Rick Warren, shape kita itu in action. Shape itu S-nya spiritual gift, karunia rohani kita. H-nya itu heart, hati kita. E-nya itu abilities, kemampuan-kemampuan kita. P-nya itu personality kita. Dan E-nya itu adalah experiences atau pengalaman-pengalaman kita. Apakah shape kita yang dianugerahkan oleh Tuhan itu mendapat tempat di dalam praktek yang nyata di dalam keseharian kita? Atau kita memendam itu? Saudara, orang yang bertumbuh dalam karakter Kristus, bertumbuh dalam Tuhan, akan dilihat di dalam bagaimana dia melayani Tuhan. Menemukan shape-nya di dalam tempat masyarakat, di rumah, di pekerjaan, dan juga di gereja. Dan yang kelima, orang yang bertumbuh di dalam Tuhan akan dilihat makin hari makin murah hati. Ya. Saudara, ciri dari seorang atau gereja atau komunitas yang bertumbuh sehat secara ideal adalah makin hari makin bertumbuh di dalam kemurahan hati. Saudara, dalam Alkitab Yesus dicatat banyak sekali dikatakan, lalu tergeraklah ia dia oleh belas kasihan. Saudara, orang Kristen yang memiliki pertumbuhan yang baik adalah makin hari belas kasihan Kristus dalam dirinya makin kuat. Ia memandang orang bukan berdasarkan warna kulit, suku, pangkat, jabatan, tidak. Dia menghargai orang lain dan bermurah hati kepada orang seperti Kristus melihat orang itu. Saudara-saudara, kita tahu bahwa Kristus melihat manusia begitu dengan kasih agape sehingga dia mau mati bagi orang berdosa. Saudara-saudara, orang Kristen yang bertumbuh, yang memiliki karakter Kristus adalah orang yang makin hari makin gampang terenyuh melihat penderitaan orang lain, kekurangan orang lain, orang-orang yang termarginalkan. Dan dia menangis untuk ketidakadilan yang diterima dan dialami oleh orang-orang yang tak berdaya oleh karena sistem politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dia terpanggil untuk membela itu. Jikalau dia di dunia politik, dia akan terpanggil untuk dengan kemurahan hati Kristus membela orang-orang
yang seperti itu. Saudara-saudara, ketika dia mempunyai pembantu rumah tangga, dia tidak memperlakukan semena-mena. Kalau dia punya karyawan, dia menggaji dengan adil. Sebab apa? Sebab kemurahan hati Kristus sudah makin bertumbuh di dalam kehidupannya. Dan yang terakhir, yang keenam, ciri dari orang yang bertumbuh kita bisa melihat adalah mereka akan sharing iman mereka. Mereka akan bersaksi tentang Kristus. Mereka akan membagikan iman mereka kepada orang lain. Sebab mereka sadar bahwa Tuhan sudah begitu baik. Allah sudah begitu baik atas hidup mereka. Keselamatan yang mereka terima sudah luar biasa. Dan itu tidak bisa take for granted. Tidak bisa hanya sekedar dinikmati oleh diri sendiri. Tetapi dia rindu orang-orang lain juga mengalami kasih Allah. Sehingga dia bisa sharing akan kasih Allah itu. Memberitakan imannya kepada orang lain yang belum mengenal dia. Mungkin saudara bisa mendaftarkan lebih dari 6 lagi tentang ciri-ciri dari orang yang bertumbuh di dalam Kristus. Tapi saya sadar betul saudara-saudaraku, untuk bisa bertumbuh dalam Kristus, kita membutuhkan banyak sarana. Dan Tuhan telah memberikan kepada kita sarana, yaitu firman Allah. Alkitab ini berkata bahwa tulisan ini baik untuk menegur, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan membawa kita kepada segala kebenaran. Itu sebabnya kalau saudara membaca firman ini, merenungkan firman ini, melakukan firman ini, maka firman ini akan menolong saudara bertumbuh kepada jenjang-jenjang sesuai dengan maksud Tuhan. Ya. Selain firman Tuhan, sarana yang Tuhan sediakan bagi kita adalah gerejanya. Dalam Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16 dikatakan di sana. Efesus 4 ayat 11 sampai 16 disebutkan di sana bahwa ialah yang memberikan kepada gerejanya, baik itu rasul-rasul, nabi-nabi, gembala, penginjil, guru. Kalau saudara baca tujuannya apa? Tujuannya apa di sana? Tujuannya itu adalah 3. Yang pertama adalah untuk menolong jemaat tidak terombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran yang sesat. Dan yang kedua adalah supaya mereka itu bisa diperlengkapi menjadi orang yang membangun tubuh Kristus. Dan yang ketiga adalah supaya mereka mengenal kebenaran yang Kristus adalah kepala. Ya. Jadi selain firman Tuhan yang Tuhan berikan sebagai sarana untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan, gereja juga penting. Dan gereja telah diberikan oleh Tuhan jawatan-jawatan yang saya sebutkan tadi untuk menolong kita, ya, memastikan kita bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, tentu sarana yang ketiga yang masih saya tekankan di sini adalah disiplin hidup kita, persekutuan kita dengan Tuhan, disiplin kita dalam berdoa, disiplin kita dalam berpuasa, disiplin kita dalam hal-hal memberi, disiplin kita dalam hal datang kepada persekutuan orang percaya. Itu merupakan sarana-sarana yang Tuhan sediakan bagi kita untuk kita bertumbuh kepada keidealan Tuhan. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kita makin bergairah untuk bertumbuh di dalam Dia. Karena Kristus sudah mengasihi kita, maka Dia pun mau kita bertumbuh dalam kebenaran dan bagi kemuliaannya. Shalom, Tuhan berkati kita. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari, apa kabar semuanya? Saya percaya semuanya sehat, diberkati Tuhan. Mari kita simak warta sepekan sepanjang minggu ini.
hari Senin gak ada kegiatan di gereja kita. Pada hari Selasa jam 7 malam doa terobosan. Doa ini wajib bagi kul 1 pengerja full timer. Gembala cabang, gembala kul, pengurus kul dan anggotanya. Janganlah sampai lupa di aplikasi Zoom meeting kita. Yo, musik memuji Tuhan, haleluya. Pada hari Kamis ada kegiatan seminar kesehatan jam 7 malam di channel YouTube GPI My Home Official. Pada hari Sabtu doa puasa jam 10 pagi. Mari semuanya persiapkan diri masuk hadiratnya. Pada hari Minggu jam 7 pagi sekolah minggu. Pukul 8 pagi dan 10 pagi ibadah raya. 5 sore ibadah raya kita yang ketiga. Semuanya ada di channel YouTube GPI My Home Official. Hari Minggu tetap semangat, Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah offline akan dibuka pada tanggal 12 Juli 2020 dan ibadah ini akan diadakan 2 kali, jam 7 pagi dan jam 10 pagi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan persembahan dapat dilakukan pada saat masuk ke ruang ibadah dan di akhir ibadah setelah ibadah selesai. Dan kotak persembahan akan diletakkan di depan pintu gereja. Untuk itu diharapkan bagi Bapak Ibu Saudara mempersiapkan persembahan sejak dari rumah dengan menggunakan amplop biasa. Berikut adalah protokol kesehatan beribadah di GBI My Home di era new normal. 1. Cuci tangan dengan sabun di bawah air yang mengalir selama 20 detik atau dengan hand sanitizer sebelum masuk ruangan ibadah dan sewaktu keluar.
2. Melakukan salam sehati sehingga tidak ada kontak fisik antar jemaat ataupun pelayan jemaat. 3. Mengukur suhu tubuh. Jemaat yang suhu tubuhnya melebihi 37,3 derajat Celcius dianjurkan tidak memasuki ruangan ibadah dan dihimbau untuk segera berobat. Saat memasuki area gedung gereja, biasakan semua jemaat membersihkan alas kaki bagian bawah dengan disinfektan. Mengatur duduk jemaat atau jarak antar kursi 1,5 meter. Bila suhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius, beribadahlah dari rumah. Semua jemaat dan pelayan tetap menggunakan masker selama ibadah berlangsung. Mikrofon diadakan tersendiri untuk tiap pelayan dengan sarung mikrofon. Setelah ibadah, sarung mikrofon harus dibuang dan mikrofon dibersihkan dengan disinfektan serta diberi sarung yang baru. Durasi ibadah kurang lebih 1 jam. Persembahan sebaiknya menggunakan digital payment atau transfer atau menggunakan amplop persembahan. Setelah ibadah selesai, jemaat diharuskan segera meninggalkan gedung gereja. Gedung ibadah diusahakan untuk selalu dibersihkan dengan disinfektan sebelum dan setelah ibadah. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengikuti ibadah online ini, Bapak dan Ibu dapat mendengarkan di Radio My Home di frekuensi 107,7 FM, Rumah Kita Bersama. Shalom saudaraku, hari-hari ini pandemi COVID-19 masih merebak ke seluruh dunia dan di Indonesia juga angka yang terpapar makin hari makin tinggi di tengah era new normal ini. Kita sedang menghadapi tantangan yang besar. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk tetap mewartakan kabar baik, mewartakan Tuhan di tengah masa yang penuh dengan tantangan. Alkitab berkata, beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Justru di tengah pandemi ini banyak orang menyadari hidup mereka sangat rapuh. Mereka yang punya baju mewah, sepatu mewah, jarang dipakai karena mereka banyak stay at home. Mobil-mobil mewah juga terparkir begitu saja di garasinya. Dan kita sadar kalau orang kena COVID-19, mau orang kaya maupun orang miskin, akan sama-sama menderita. Dan kalau ada yang meninggal dunia, maka dia akan diisolasi, tidak bisa diantar oleh anggota keluarganya yang banyak berhimpun. Disinilah kita menyadari betapa kita ini membutuhkan Tuhan. Karena itulah mari kita tetap memberitakan Injil. Saudara harus kuat di tengah segala tantangan. Alkitab berkata Injil kerajaan akan diberitakan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Baru setelah itu tiba kesudahannya. Saudaraku, walaupun ada krisis ekonomi, ada krisis kesehatan, kita adalah anak-anak Tuhan yang tetap dipanggil untuk memberitakan kabar baik. Mari kita mewartakan Tuhan di tengah kesulitan. Amin. Baik saudara terkasih, ibadah kita sudah selesai. Saya percaya kita sangat diberkati lewat ibadah kita. Mari kita persiapkan hati kita tutup ibadah ini. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang dulu kita berkuasa, mulia, mulia segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya.
Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kalau kami masih bisa beribadah Tuhan, itu semuanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu ini Tuhan yang memerdekakan kami, yang menguatkan kami, menjadi pelita buat setiap kaki kami Tuhan ketika kami melangkah. Biarlah Tuhan firman-Mu ini yang menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami juga Tuhan berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan hamba-Mu ini diberkati. Berkatilah Tuhan keluarganya. Berkatilah setiap apapun menjadi pelayanannya. Semuanya Tuhan yang memberkati. Kami juga Tuhan berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Kami berdoa buat Pak Niko Tuhan, Tuhan yang memberkati hamba-Mu ini. Kami juga Tuhan berdoa buat Pak Johan dan Pak Irwan juga Pak Anen. Tuhan yang memberkati keluarga besar hamba-Mu ini. Kemanapun mereka melangkah Tuhan, biarlah penyertaan-Mu sempurna dalam setiap kehidupan mereka. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan buat pelayan-pelayan jemaat-Mu yang melayani di GBI My Home Tuhan. Dari tempat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan penyertaan-Mu sempurna dalam setiap kehidupan mereka. Apapun yang mereka kerjakan semuanya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan mereka semakin dekat kepadamu Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang layak di hadapan-Mu. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu yang Kau percayakan untuk bertumbuh di GBI My Home. Dari tempat ini kami berdoa buat mereka, diberkatilah setiap usaha mereka, diberkatilah setiap pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan Engkau yang menyertai setiap hidup mereka. Kau yang berkati anak-anak mereka Tuhan. Buat semuanya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan dari tempat ini buat Tanjung Pinang. Kami berdoa Shalom buat Tanjung Pinang. Diberkatilah Tanjung Pinang. Diberkatilah udaranya. Diberkatilah hasil buminya. Semuanya diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat pemimpin Tanjung Pinang. Kami berdoa buat wali kota Ibu Rahma Tuhan. Engkau yang memberkati hamba-Mu ini, apapun yang menjadi masalahnya, biarlah Tuhan dia datang kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan dia menemukan jalan keluar daripada-Mu Tuhan. Berkati keluarga besarnya Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa dari tempat ini buat bangsa Indonesia yang kami cintai. Salam buat Indonesia. Kami percaya Tuhan Engkau mengasihi Indonesia. Kami percaya Tuhan hati-Mu ada di Indonesia Tuhan. Tuhan yang memberkati pemimpin-pemimpin kami. Kami berdoa Tuhan buat Pak Jokowi dan Pak Maruf, amin Tuhan. Tuhan yang memberkati hamba-hamba-Mu ini. Apapun yang menjadi keputusan mereka Tuhan, biarlah Tuhan roh takut akan Tuhan Kau nyatakan buat mereka. Kami juga Tuhan buat para tim medis Tuhan yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kami memberkati mereka Tuhan. Kau yang menjauhkan mereka dari COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Tuhan mereka bekerja menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebelum kami berpisah Tuhan, kami rindu menerima berkat dari hamba-Mu. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, tiba waktunya kita akan menerima doa berkat. Mari angkat kedua tanganmu sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang Kau kasihi, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah kasih karunia dari Allah Bapa yang Maha Tinggi, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Bangkit, serukan